Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan postmodern. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Sri Ratna Aprianti, Fitria Ramadhani Putri, Dewi Permatasari, Imam Wahyudi, dan Lailatul Afrina. Nah, sebelum kita masuk kepada materi tentang pendekatan postmodern, sebelumnya saya akan memberikan pengantar yang berkaitan dengan materi pendekatan postmodern. Dalam sejarah peradaban, terdapat 3 era atau zaman, yaitu zaman pramodern, zaman modern, dan juga postmodern. Zaman pramodern adalah zaman di mana sebelum zaman modern. Sementara zaman modern ditandai dengan anggapan bahwa manusia adalah subjek yang berorientasi pada diri sendiri. Nah, karena itu akal budilah yang menjadi penentu dari tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya muncullah zaman postmodern. Zaman postmodern ini bisa disebut juga dengan era kontemporer, yang berarti intisari dari gerakan postmodern ini adalah ketidakpercayaan atau penolakan terhadap gerakan modern yang dianggap gagal. Nah, dari ketiga perkembangan zaman tersebut kurang lebih sama dengan perkembangan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan positif, yang kedua pendekatan post-positif, dan yang ketiga adalah pendekatan postmodernisme. Nah, dalam pendekatan positif maupun pendekatan positif, peneliti terpusat untuk membangun atau memperkuat kebenaran dengan mencari tata hubungan rasional dan logis. Nah, sedangkan pendekatan postmodern ini peneliti bukan mencari hubungan rasionalnya, melainkan menemukan secara kreatif kekuatan dari suatu hal yang independen atau tidak dapat dipengaruhi dan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dari pendekatan postmodern. Yang pertama, ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama postmodern dipandang dalam sejarah setelah zaman modern, dan yang kedua postmodern yaitu gerakan intelektual yang merekonstruksi pemikiran sebelumnya yang berkembang dalam pemikiran modern. Yang dapat dikatakan juga pendekatan postmodern merupakan pendekatan untuk mencari kebenaran, membuktikan kebenaran, dan juga mengkonfirmasi kebenaran. Saya Lailatul Afrina akan menjelaskan tentang pandangan beberapa literatur terkait postmodern. Profesor Dr. Haji Noum Muhajir menyatakan bahwa benang merah pola pikir modern antara lain adalah rasionalis, fungsionalisme interpretatif, dan teori yang kritis, yang dominannya pada rasionalitas serta teori kritis yang masih mengejar grand teorinya. Logika yang dikembangkan adalah untuk mencari kebenaran, membuktikan kebenaran, dan mengkonfirmasi kebenaran. Tata fikir spesifik postmodern ada 2. Yang pertama adalah kontradiksi, kontroversi, paradoks, dan dilematis. Dan yang kedua adalah postmodern lebih melihat realitas sebagai problematis. Berikut beberapa pengertian tentang postmodern. Postmodern merupakan koreksi terhadap modern atau suatu kondisi yang terjadi sekarang. Postmodern ada karena ketidakpercayaan dan penolakan terhadap gerakan modern yang dinyatakan telah gagal menepati janji-janjinya untuk membahagiakan umat manusia.
Awalnya, postmodern ini mencuat pada bidang arsitektur dan estetika, kemudian merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Postmodern muncul atas ketidakpuasan terhadap suatu teori atau penelitian sebelumnya. Bukan berarti menolak teori atau penelitian sebelumnya tersebut, tetapi lebih ke mengembangkan dan menemukan hal atau makna yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari postmodern. Yang pertama, menggunakan pendekatan dekonstruksi. Yang kedua, dekonstruksi sederhana berarti penataan ulang. Yang ketiga, dekonstruksi pada hakikatnya merupakan suatu cara membaca teks yang menimbang anggapan bahwa sebuah teks tersebut memiliki sisi lain atau memiliki makna yang tidak final, atau bisa disebut teks tersebut bisa berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Yang keempat, dalam postmodern bukan dimaksudkan sebagai periode, akan tetapi lebih ke konsep yang dapat melampaui segala hal yang berbau modern. Yang kelima, dekonstruksi sebagai sebuah perlawanan atau pembalikan dari hasil pendekatan lalu yang sudah mapan. Dan yang terakhir, dilakukan analisis dengan membongkar bagian dari sebuah gagasan dalam artian tidak merusak tetapi membangun konstruk baru yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan melakukan penelitian postmodern yang pertama yaitu menemukan masalah atau menyusun rancangan penelitian. Jadi kita tuh dalam melakukan penelitian tuh harus memiliki masalah gitu. Jadi masalah tersebut tuh yang akan diteliti. Nah, dari masalah itu kita harus mengetahui di mana letak uniknya, di mana apakah masalah tersebut suatu hal yang langka, apakah masalah tersebut suatu hal yang sangat penting sehingga peneliti itu mengangkat masalah tersebut untuk dilakukan penelitian. Nah, yang kedua, melakukan studi literatur. Nah, studi literatur ini bisa dilakukan dengan diambil dengan buku artikel, makalah, majalah, atau dokumen-dokumen yang relevan sesuai dengan hal yang akan diteliti. Nah, yang ketiga yaitu penetapan lokasi penelitian. Apabila lokasi penelitian sudah ditetapkan, otomatis objek dan tujuan sudah ditetapkan, sehingga hal tersebut itu mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Yang keempat yaitu melakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini dilakukan untuk bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Nah, studi pendahuluan ini dilakukan karena kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian. Nah, yang kelima yaitu penetapan metode penelitian. Nah, dalam penetapan metode penelitian ini ada tiga jenis metode. Yang pertama yaitu dengan angket. Nah, angket ini ketika sang peneliti memberikan pernyataan atau pertanyaan terhadap responden, terhadap objek gitu. Yang kedua yaitu observasi. Nah, observasi ini tidak hanya melakukan tidak diambil dari hasil responden saja, tapi juga melakukan terjun langsung atau melakukan rekaman gitu. Yang ketiga yaitu wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan ketika sang peneliti dengan responden itu bertatap muka secara langsung. Yang keenam, analisa data selama penelitian. Nah, analisa data selama penelitian ini merupakan suatu proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat permodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan selama penelitian. Nah, yang ketujuh yaitu hasil. Nah, hasil penelitian ini bertujuan untuk menceritakan temuan-temuan yang sudah
menceritakan semua temuan yang kita temukan gitu loh. Nah, ini akan tetapi dalam menceritakan ini kita itu tidak perlu mencoba menafsirkan atau mengevaluasinya. Terima kasih. Data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan selama penelitian. Nah, yang ketujuh yaitu hasil. Nah, hasil penelitian ini bertujuan untuk menceritakan temuan-temuan yang sudah menceritakan semua temuan yang kita temukan gitu loh. Nah, ini akan tetapi dalam menceritakan ini kita itu tidak perlu mencoba menafsirkan atau mengevaluasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Wahyudi akan melanjutkan dengan contoh riset postmodern. Kelompok kami mengambil judul tentang kegagalan akuntansi dalam menanggulangi fraud, perspektif postmodern. Penelitian ini disusun oleh Ananta Wikrama dan Komang Adi dengan beberapa pendekatan postmodern. Nah, penelitian ini ada beberapa sebab yang diangkat dalam penelitian tersebut. Yang pertama, fraud terus terjadi dan tidak dapat dihilangkan dalam aktivitas organisasi. Nah, di sini penulis mengatakan dan menjadikan perhatian khusus penelitian tersebut karena seiring berkembangnya sistem-sistem akuntansi yang ada, masih saja terjadinya fraud belum bisa hilang dari aktivitas akuntansi yang ada, sehingga sangat merugikan manusia atau pengguna laporan keuangan. Terus yang kedua, muncul ketidakpuasan terhadap sistem akuntansi yang belum bisa mencegah fraud. Artinya, sesuai dengan pendekatan postmodern, bahwasanya penelitian postmodern dilakukan karena adanya ketidakpuasan terhadap teori atau penelitian sebelumnya. Penelitian ini bukan untuk membongkar atau merusak sistem yang ada, namun melakukan kajian ulang atau memperbaiki teori atau penelitian sebelumnya. Di mana yang menjadi perhatian khusus penelitian ini yaitu sistem akuntansi yang belum optimal dalam pencegahan fraud. Nah, yang ketiga, pengendalian internal yang harus lebih kompeten. Dan yang keempat, manusia harus lebih diposisikan sebagai makhluk yang memiliki kompleksitas dan tidak bergerak atas dasar rasionalitas saja. Kemudian sebab yang kelima, penulis mengatakan akuntansi sebagai narasi untuk menjadi habitus yang dapat berkomunikasi dengan narasi lain. Artinya akuntansi merupakan narasi besar yang harus menjadi tindakan naluri yang baik sehingga dapat berkompetensi dengan narasi-narasi lain. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman lebih tentang latar belakang kegagalan akuntansi dalam menanggulangi fraud. Itu menjadi perhatian bagi penulis, khususnya kita semua.
untuk bisa diangkat dalam penelitian-penelitian selanjutnya, di mana sistem-sistem akuntansi yang ada belum bisa meminimalisir kecurangan tindakan fraud. Sekian pemaparan contoh riset dan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.